Baru beberapa hari saja Galbe di pinjol UATAS, nasabah ini didatangin DC lapangan dari pinjol UATAS. Lalu DC lapangan pinjol UATAS ini mendatangi di rumah nasabah di wilayah mana tuh bang? Nah ini yang akan kita bahas bro. Video yang akan gue bangun ini hasil dari pengalaman dari para member-member gue yang ada di dalam grup WA gue ini bro. Makanya teman-teman tonton video ini sampai selesai agar teman-teman paham mengerti saat Anda mengalami proses Galbe pinjol. Sedikit gue berikan keterangan lagi bahwa ada salah satu member gue yang ada di dalam grup WA. Dia Galbe di pinjol UATAS itu sudah didatengin DC lapangannya. Lalu di wilayah mana tuh bang? Dia didatengin DC lapangannya. Berapa jumlah total nominal yang dia galbekan di pinjol UATAS ini? Tonton video ini sampai selesai, dengarkan video ini sampai selesai karena nanti di pertengahan video gue akan memberikan video dokumentasinya agar teman-teman paham, mengerti, dan tahu bagaimana cara Anda menghadapi DC lapangan dari pinjol UATAS agar DC lapangannya tidak datang berkali-kali. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tus Pinjol. Pada video kali ini kita akan membahas tentang DC lapangan dari pinjol UATAS. Kejadian lagi bro, ada salah satu member gue yang ada di dalam grup WA. Dia tinggal di Jawa Barat. Dia didatangin DC lapangan dari pinjol UATAS. Waduh, di wilayah mana tuh bang tepatnya? Nah, dengarkan video ini sampai selesai karena akan gue tayangkan hasil konsultasian dari member gue yang ada di dalam grup WA. Dia didatangin DC lapangan. Lu perhatikan, lu dengarkan nanti hasil pembicaraan gue dengan member gue agar lu bisa mendapatkan ilmunya, agar lu tahu bagaimana caranya lu bisa berhadapan dengan DC lapangan dari pinjol UATAS. Karena member gue ini berhasil untuk lolos dari kejaran DC lapangan dari pinjol UATAS bro. Mantap jiwa. Dan teman-teman juga gue dapat kabar lagi bahwa di grup-grup lain katanya, oh ada yang ngotot bro, ada yang ngotot katanya pinjol UATAS nggak ada DC lapangan. Ngotot banget tuh. Lu jangan dengerin kata-kata orang yang bocil-bocil baru kemarin kenal pinjol. Lu jangan dengerin bro, jangan dengerin. Tapi lu ambil informasi video ini mengenai DC lapangan dan mengikuti trik-triknya saat Anda didatangi DC lapangan. Oke, teman-teman perhatikan, gua akan tampilkan rekaman layar dari hasil konsultasi dari member gue yang ada di dalam grup WA. Lu dengarkan kisahnya dia, curhatan dia, lu dengarkan baik-baik. Dan lu pantengin layar ini karena nanti akan gue tampilkan bukti-buktinya ya bro. 1, 2, 3, fly. Saya mau nanya ya, lagi pas kayaknya kemarin ya kalau nggak salah, saya kan habis didatangin DC pertama kali gitu tuh kan. Siapa? Kamu datang sama DC? Iya, ya biasa aja gitu kan, udah konsultan sama Bang Abai waktu pas baru-baru grup kan katanya kan nggak boleh takut ini itu kan gitu kan. Ya gitu kan sesuai dengan arahan. Nah sebelumnya pas lagi datang itu kan dia ngobrol sama saya tuh bilang katanya dikasih jangka waktu tuh 1 minggu. Oh, oke. Dikasih waktu jangkauannya 1 minggu dari saat dia datang ini. Dari situ bilang ke kamu. Ya, dia bilang kayak. Nah, terus kata saya gini, belum ada uang mas. Saya bilang kayak gitu kan. Kata saya kalau udah ada uang ya pasti nanti saya bayar langsung ke APK aja. Kata saya bilang gitu kan. Oke. Nah, katanya gini, kalau bisa katanya kalau misalnya mbaknya ada uang sekarang nanti ada potongan loh 100%. Dia gitu. Oke. Yoin ya bang. Kan gimana ya, kan mungkin pertama kali tapi gak deg-degan gak apa sih, cuman kayak salah ngomong aja gitu. Oh iya paham. Kan saya kan nanya bang Diva, saya nanya gini, kak didatangin sama
DC UATAS. Nah terus itu dia ngomong katanya nanti bakalan datang lagi entah 1 minggu jangka waktu yang diberikan sama dianya, entah lebih dari itu. Terus saya nanya, emang ya bener ya Kak bisa balik lagi? Iya bisa sampai 2-3 kali katanya gitu. Terus saya ngeresponnya sama dengan yang saya jawab waktu dia datang pertama kali itu apa gimana gitu kan. Oke. Terus? Iya terus kan waktu pas datang itu kan kebetulan siang hari itu pas jam-jam tidur siang kan Bang. Iya. Itu saya pertama awalnya bingung, aduh ada DC nih pertama kali siapa saya. Oke. Atas tenang gitu kan. Oke. Nyatat juga kan kata-kata Bang Abai yang di YouTube kalau datangin Deca tuh harus gini gitu kan. Oke. Ya udah. Yang pertanyaan saya mau ditanyain ke Bang Abai gini, semisalnya DC datang lagi ke rumah saya, entah itu dari UATAS atau yang dari yang lainnya, kedua kalinya kan waktu yang kemarin itu kan baru pertama kali banget ya DC datang. Nah terus saya harus nanggepinnya dengan yang pas awal saya nanggepin DC itu apa gimana seterusnya gitu loh Bang. Oke. Ya kamu maksudnya sebenarnya stepnya kamu tuh di awal udah benar gitu kan. Cuman kamu masih takutnya datang berkali-kali kan gitu ya. Takut datang berkali-kali, takutnya salah jawab kan gitu. Nah sekarang saya mau tahu ceritanya nih ya, maksudnya ilustrasi gambarannya nih. Pada saat dia datang ke rumah kamu, itu kan pasti yang nemuin kamu langsung ya? Iya betul. Nemuin kamu langsung. Nah dia tuh ketemu sama kamu nih di dalam rumah, di depan rumah kan, ketemu. Betul. Terus apa yang dia pertama kali ucapkan ke kamu? Apa yang dia lontarkan? Dia awalnya kan waktu pertama datang dia ketuk-ketuk kan permisi gitu kan. Iya. Nah terus saya kebetulan kan nggak saya suruh duduk di luar rumah ya Bang. Iya. Saya ajak makan dalam rumah kan, suruh duduk. Saya tanya dari mana Mas, terus dia bilang dari UATAS. Terus dia pertama kali ngelontarin kata-kata gini ngomongnya, ini Bu, saya dari UATAS katanya. Mau nagih tagihannya ibu, dia nunjukin mainan HP gitu, terus dia nunjukin tagihan saya senilai bisa kapan ya Bu katanya gitu, kalau bisa dibayarkan sekarang karena kalau sekarang ada diskon 100%, dia ngomong kayak gitu. Oke. Nah terus kamu jawab apa pada waktu itu? Ya saya ngomong kayak gini aja. Oh iya Pak dari UATAS ya kata saya gitu. Terus iya sayanya belum ada uang Mas gitu. Kalau misalnya saya ada uang ya saya langsung bayar ke APK aja kata saya bilang gitu. Oke. Nah setelah itu desanya jawab apa desanya? Iya desanya bilang katanya saya tuh dikasih jangka waktu dari kantor tuh penagihan lapangan tuh 1 minggu. Mbak kalau bisa secepatnya dibereskan tagihannya katanya gitu. Terus kata ya Mas sayanya belum ada uang, kalau misalnya udah ada uang ya saya bayar langsung ke APK-nya kata saya gitu kan. Terus dianya bilang oh iya gitu ya Mbak katanya gitu. Terus dianya minta nomor saya, nanyain nomor saya masih yang itu enggak. Kebetulan saya udah ganti Bang, itu nomornya tuh. Nah saya kasih aja nomor mama saya jadinya. Tapi mama saya udah tahu sih. Oh mama udah tahu. Mama tahu karena kamu kasih tahu atau gimana awalnya? Saya kasih tahu. Oke, bagus ya. Jadi nggak terlalu kaget kedatangannya. Nah, terus abis gitu ya DC-nya sih kayak gimana, kayak gugup kayak gimana ya, kayak grogi itu ya Bang, kayak grogi. Ya cuman dianya kayak grogi gitu. Terus dia minta foto, minta
foto buat laporan, dia ngomong kayak gitu. Terus kamu kasih? Nggak kasih, dia moto sendiri. Ya suruh minta hapus dong. Kan itu kan hak kita. Menerima atau menolak itu hak kita. Karena itu mengandung privasi. Ya? Nggak boleh. Iya. Nah, tapi akhirnya dipoto tuh akhirnya. Iya, dia foto, Bang. Oh, Foto. diam-diam apa dia minta? Dia diam-diam Wah, nggak moto. boleh lah, diam-diam. Harus izin dulu lah. Kalau tidak berkenan, orangnya tuh bisa dilaporkan loh. Kan nggak boleh memoto atau memvideokan seseorang ya tanpa izin, itu tidak diperbolehkan gitu. Nanti ke depannya kalau misalkan kamu dipoto, kamu ya harus waspada HP-nya itu kemana gitu. Tapi kalau tiba-tiba dia mengarahkan HP-nya ke kamu bilang aja, Bapak memoto saya ya gitu. Aduh Pak, jangan foto saya Pak gitu. Kamu tolak. Oke. Iya, setelah itu dia tuh bilang katanya, nanti saya balik lagi, Mbak, katanya, entah jangka 1 minggu yang saya berikan, entah lewat dari itu katanya. Kalau bisa, kan saya udah minta nomornya Mbaknya nih katanya, nanti saya kontak Mbaknya, terus nanti kalau bisa dalam jangka 1 minggu ini katanya harus diselesaikan ya, ngomongnya gitu sebelum 1 minggu, kata dia bilang ngomong gitu. Kata saya, maaf ya Mas, saya belum ada uang. Kalau saya ada uang ya saya langsung bayar APK aja. Saya bilang kayak gitu terus. Nah, terus? Terus dia bilang dalam selang 2 menit dia ngomong, oh ya udah gitu aja ya Mbak, katanya, saya pamit gitu. Ada kali 10 menit. Oh, cuman sebentar doang ya. Jadi pada intinya dia datang ya nggak galak gitu ya, nggak galak, nggak marah-marah, ngomongnya nggak keras-keras, santai ngomongnya. Justru dia lebih lebih sedikit kata-katanya ketimbang ngomong gitu loh. Jadi banyak diemnya. Oh, banyak diem, cuman dia langsung ke titik poinnya aja ya. Ya, kayak bingung aja gitu dianya mau ngapain. Muda apa bapak itu dia saja? Bapak-bapak kayaknya deh, Bang. Saya lihat ada profilnya juga. Yang kamu lihat aja, yang kamu lihat kemarin itu, kira-kira bapak-bapak apa masih muda apa gimana gitu? Bapak-bapak Oh, sih. bapak-bapak. Dia pastor. Oh, tapi itu orang timur apa orang kayak kita gitu? Orang kayak kita. Oh, orang biasa ya, bukan orang timur ya? Iya, soalnya kan saya kan di Cirebon nih, Bang. Iya. Nah, terus saya nanya kan, kebetulan saya nanya, maksudnya dari mana? Kata saya gitu kan. Saya tinggal di mana? Kata saya gitu. Dia bilang katanya saya masih orang Cirebon juga, katanya di daerah Perumnas, katanya di Terminal Harjamukti. Dia bilang kayak gitu. Oh, orang deket dong, pantesan aja nyamperin kan gitu. Oh, iya. Jadi kan kalau desa Nagi itu kan menyesuaikan domisili kita. Jadi domisili kita di mana, di kecamatan apa, di kelurahan apa, pasti desanya ada di jangkauan itu. Iya. Nah, terus kamu nggak takut lagi kan, karena kamu udah punya pengalaman sebelumnya. Cuman yang kamu takutkan masalah cara menyampaikan, yang kamu masih ragu-ragu. Bang, makanya saya kalau misalnya nonton YouTube-nya Bang Abe itu kayak kata-kata yang meski harus saya omongin ke DC itu kan harus begini sampai dicatat tuh Bang, sampai diapalin Bang. Iya, jadi gini, kalau untuk step awalnya kamu benar, cuman ada satu kesalahan ya, yaitu kamu dipoto kamu mau aja gitu, dipoto kamu mau aja, karena kita tidak mau kan kalau foto kamu tuh ya takutnya disalahgunakan. Kan banyak tuh desa-desa yang memakai foto orang, saya sudah berkunjung, kan banyak kayak gitu ya di WA gitu kan, takutnya disalahgunakan seperti itu. Makanya kamu nanti ke depannya kalau dia datang lagi tolak ya, cuman cara kamu menyampaikan benar. Nah, terus lagi kalau masalah datang lagi, dia kan bilang katanya 1 minggu ya, 1 minggu dia akan mau datang. Nah, sebenarnya dari situ ada 2 sisi sih, sebenarnya ada 2 sisi. Sisi yang pertama adalah mungkin DC itu sedang ditekan sama atasannya, karena segera mungkin, secepat mungkin DC ini harus mendapatkan pembayaran. Ya, di sisi lain kemungkinan saja itu hanya gertakan dia saja. Gertakan adalah
ketika dia sudah menyampaikan, sudah melontarkan, saya di sini ditugaskan 1 minggu gitu kan, 1 minggu. Nah kalau sudah 1 minggu itu takutnya dialihkan ke pihak lain gitu kan. Nah itu dua sisinya seperti itu. Nah cuman kalau saya lihat DC ini sebenarnya untuk tugasnya mereka memang memiliki masa expired, masa tugas. Misalkan nama debitur di kecamatan ini keluar ini namanya Rini misalkan. Nah si Rini ini, si DC ini harus menagih Rini dikasih waktu 1 bulan. Nah dalam waktu 1 bulan udah DC-nya itu aja, nggak ganti-ganti kecuali sakit DC-nya. Mungkin bisa dilempar. Ya 1 orang 1 DC gitu kan, 1 orang 1 DC gitu. Misalkan 1 DC ini menagih 10 orang, 10 nasabah, ya udah setiap hari aja 10 orang itu nggak bisa tergantikan. Ya karena dia kan perwakilan dari perusahaannya gitu. Nanti kalau ketika dia datang, DC itu datang ke rumah nasabah, terus nasabahnya sudah memberikan keterangan, ya sebagai contoh belum ada duit, ya mereka kan bisa melaporkan ke perusahaannya. Artinya dia sudah datang ke rumah nasabah, sudah tagih, tapi kata nasabahnya, oh belum ada duit, gitu kan. Nah berarti kan ada kesimpulannya, mungkin di lain waktu ada uang. Nanti ada kemungkinan dia datang lagi 1 atau 2 kali, 1, 2 atau 3 kali, gitu kan. Nah cuman untuk kedepannya kalau dia datang lagi, ya kamu sampaikan seperti yang di awal. Cuman tambahannya, mohon maaf Pak, saya belum ada uang juga nih, gitu kan. Karena kan kondisi saya, kamu kerja gak? Iya, nggak kerja. Ah, bilang aja, karena kondisi saya kan sekarang sudah nggak kerja. Kalau dulu kan saya kerja, sekarang ini saya belum dapat kerjaan lagi Pak. Doain aja Pak kalau saya ada duit, kalau saya udah kerja nanti saya akan bayar melalui aplikasi. Gitu aja. Iya. Nah, terus kalau dia nanya lagi, kapan bayarnya? Waduh Pak, saya juga tidak bisa pastikan. Saya juga tidak bisa pastikan kapan saya bisa melakukan pembayaran. Tapi pada intinya kalau saya nanti memiliki uang, saya pasti akan membayar melalui aplikasi. Karena kan kondisi saya juga sampai saat ini juga belum ada kerjaan lagi. Jadi dibolak-balik aja, intinya sama aja. Gitu aja. Iya, sebenarnya sih ya iya itu banget, takutnya kan salah ngomong gitu kan sayanya kan, jadi DJ-nya tuh kayak mikirnya inti dari percakapan saya, takutnya oh nih orang kayaknya ngejanjiin saya nih kan gitu apa gimana gitu kan. Kalau menjanjikan itu kan, kalau menjanjikan itu sebagai contoh kayak gini, oh iya Pak nanti dah saya pas gajian, oh iya dah Pak nanti tanggal 25, oh mungkin besok saya ada duit loh Pak, gitu. Itu namanya menjanjikan. Terus juga jangan sampai mengiyakan janji pembayaran. Kayak misalkan yaudah Pak, yaudah Bu nanti tanggal 25 saya kemari lagi ya, nanti Ibu bayar tanggal 25. Lalu kamu mengiyakan, itu namanya mengiyakan janji pembayaran. Kamu tolak di situ. Waduh Pak, saya juga belum bisa pastikan kapan saya bisa melakukan pembayaran karena kan saya juga belum kerja gitu. Kamu ngomong gitu aja. Berarti pada intinya mah tinggal perkataannya tuh yang dibolak-balikan aja seperti yang saya kan sebenarnya nggak mau menjelaskan hal itu. Karena kan tuh sebuah strategi yang nggak harus diucapkan sih sebenarnya. Jadi orang itu bisa nalar dengan pikiran sendiri gitu kan. Ya seperti itu aja sih ke depannya nanti juga ya. Jadi gini, sebenarnya kalau orang sudah datang sama desa lapangan sebenarnya sudah bersyukur lah. Nasabah pinjol, saya cuma bilang gini, nasabah pinjol yang pinjolnya sudah ada desa lapangan lalu datang sama desa lapangan, bersyukurlah dia. Kenapa bersyukur? Karena dia itu sudah merasakan, sudah memiliki pengalaman, sudah tahu keasliannya bagaimana. Kan banyak tuh di TikTok atau di YouTube atau di Facebook yang mungkin memviralkan desa-desa begini kan, begitu kan. Iya betul Bang. Tapi kan sekarang kamu sudah memiliki pengalaman, dan manfaat yang keduanya adalah kalau sudah datang sama desa lapangan, kamu tuh untuk terornya nggak ada, hanya reminder aja, hanya reminder by system. Iya betul Bang. Iya. Tapi kalau belum datang sama desa lapangan, kamu galbe 6 bulan masih diteror, masih dispam. Iya betul banget. Nah, jadi makanya bersyukur lah kalau kita tuh datang. Karena apa? Sekali lagi desa lapangan yang mendatangi kita itu perwakilan dari perusahaannya. Dia mewakilkan. Setelah dia mewakilkan ke rumah nasabah, lalu dia pulang dari rumah nasabah balik ke kantor, dia memberikan laporan. Oh nasabah ini bla 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 bla. Ya ketika ketemu atasannya, mereka bilang oh ya udah ini nasabah ini nggak mampu bayar. Kamu dapat konsekuensi dan resiko apa? Masuk selik.
Mm-mm. kredit macet. Itu konsekuensi dan resikonya seperti itu. Tapi kan kalau dalam waktu 3 bulan pihak pinjol sudah berusaha untuk menahan selik kamu dengan cara ditagih, ya itu juga bisa selik kamu bagus kalau kamu misalkan bayar kayak gitu kan. Cuman kan dalam kondisi kayak gitu, kamu nggak bayar juga bukan karena memang sengaja nggak bayar, karena kan memang kondisi ekonomi kamu juga nggak baik juga kan, karena belum kerja gitu kan, atau nggak kerja kayak gitu kan, tentunya kan belum mendapatkan ya penghasilan juga gitu. Jadi Iya, kamu bisa Bang. buat alasan itu. Iya, awalnya kan yang sebelum saya masuk grup WA sama pertama kali saya konsul kan saya kayak takut banget tuh, Bang. Pikir DC tuh begini. Pas saya udah mendapat pengalaman kemarin ini, oh iya ya kok nggak gitu juga gitu loh. Iya, karena ketika orang baru pertama kali jatuh tempo, pertama kali orang galbay, itu si nasabah itu selalu menernak rasa halusinasi. Makanya nggak selesai-selesai. Dia selalu menernak nih. Ya, dalam ternakan ini mereka nggak sadari. Ya, dia nggak menyadari. Tapi secara nggak langsung mereka itu menernak rasa halu. DC beginilah, begitulah. Akhirnya kamu seharusnya bisa mempelajari pinjol dalam waktu 1 minggu selesai. Ini malah berbulan-bulan. Nah, setelah berbulan-bulan didatengin sama DC, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Kan banyak kayak gitu kan. Iya, betul, Bang. Akhirnya menimbulkan keributan antara debitur dengan nasabah. Dan juga kalau kita ngerti pinjol, kita jangan belagu, jangan sombong gitu kan. Artinya adalah ketika kita sudah mengerti, kamu juga sudah mengerti, kamu jangan seolah-olah wah saya ngerti nih, saya sekak nih DC. Jangan, nggak boleh gitu kan. Kita sekak jangan. Senjata itu kamu sekak kalau DC-nya itu sudah kurang ajar. Kalau sudah kurang ajar, sudah melanggar SOP, sudah melanggar aturan, baru kamu sekak, boleh gitu kan. Cuman kalau dia masih adem naginya, ya kamu juga harus santai, memberikan alasan-alasannya gitu kan. Terus juga masalah apa tadi ya? Oh iya, yang tadi katanya DC itu memberikan rincian tagihan utang di handphone. Iya, betul. Setiap debt collector ataupun DC lapangan yang resmi ya, mereka yang sudah bersertifikat atau memang utusan dari perusahaannya, semua itu mereka bawa dokumen melalui aplikasi. Itu yang resmi. Kalau yang nggak resmi dia nggak punya aplikasi. Dia hanya selembar kertas. Datang ke rumah nasabah selembar kertas, dia nggak menunjukkan sistemnya dia tuh kan. Kayak Gojek. Mbak ini pesan ini ya seafood ya apa gitu ya. Ini di pesanan saya ada loh. Kalau Gojek kan begitu kan. Sama dengan debt collector kayak gitu. Mereka sudah by sistem di handphonenya. Gitu. Iya, nunjukin di handphonenya sih, Bang. Iya, itu resmi. Desa resmi, bukan desa abal-abal. Ada yang mau ditanyain lagi, Bang. Misalnya gini ya, ada DC datang, nah kebetulan gitu, saya lagi di luar. Nah, itu dia bakal nungguin, atau kalau misalnya orang rumah bilang orang yang bersangkutan nggak ada, lagi di luar atau gimana, itu dia langsung pergi lagi, apa dia nungguin gitu? Ya tergantung. Kalau perginya ini cuma sebentar ditungguin, tapi kalau perginya lama ya nggak ditungguin. Kenapa seperti itu? Kan saya tadi sudah bilang, satu DC itu kemungkinan mereka punya data nasabah yang dia harus kunjungi. Satu DC mungkinnya vendornya memberikan satu DC tugasnya 10 nasabah. Itu kalau dia cuma ngejar satu orang doang dia rugi. Mendingan dia cari lagi tuh nasabah yang bisa ditagih. Sisa kan 9 orang sisanya kan. Sisa 9 orang, ya udah ditagih lagi tuh, udah jalan. Karena mereka tuh ditargetkan. Ada yang ditargetkan, ada yang pembayaran melalui fee. Artinya fee-nya itu mungkin ada yang 40% pembayaran dia. Ada yang menggunakan gaji per bulan, ada yang menggunakan gaji fee pembayaran. Misalkan kamu bayar 2 juta. Nah, 40% itu buat CDC fee-nya. Pembayarannya kayak gitu, ada yang kayak gitu. Iya. Tapi Bang, emang saya juga kebetulan sempet sekilas ngeliat juga sih di handphonenya dia kan handphone DC tuh kan diletakin di bawah gitu kan. Iya. Kan
ruang tamu saya kan lesehan gitu. Oh ya. Nah, dianya saya tuh lihat tuh situ tuh ada daftar-daftar nasabah juga yang ada foto KTP-nya, foto selfie-nya juga di situ tuh. Iya, itulah. Jadi jadi gini sih sebenarnya sih nggak boleh kayak gitu kan. Sebenarnya nggak boleh. Ya karena itu kan mengandung privasi kan, dan sebenarnya pihak vendornya juga, waduh itu bahaya data privasi kan. Tapi kan sesuai Iya. dengan aturan OJK bahwa tim collection tuh nggak boleh melihat KTP gitu kan, nggak boleh Iya gitu sih. kan. Terus juga yang apa namanya yang tadi saya bilang ya, DC itu satu DC dia memiliki daftar list nasabah yang akan dia tagih dalam satu kecamatan atau kelurahan, tergantung Iya. zona dari peraturan perusahaannya. Misalkan perusahaan Watas, oh dia peraturannya zonanya untuk satu DC per kecamatan atau per kelurahan, kan gitu kan, per zona. Terus kamu galbe di Watas di Cirebon, terus gagal bayarnya udah masuk di hari keberapa? Oh gitu. Iya, soalnya saya kan udah galbay kan 2 bulan tuh, Bang. Oke. Iya. Berapa nominal lah? Kenapa, Bang? Berapa nominalnya? Nominalnya itu kan kalau UATAS tuh kan ada 2, gimana ya? Maksudnya ada 2 poin tuh, kayak 1 kali minjem, di bawahnya masih ada lagi gitu loh, Bang. Ngerti nggak sih, Bang? Iya tahu produk-produknya lagi. Nah, terus saya tuh minjem 2 kali itu dalam waktu yang bersamaan itu tuh. Nah, totalnya tuh 3 juta lebih lah. Oh, cuma 3 juta doang. Iya, sama bunga. Oke. Ya mungkin ya intinya lebih tenang lagi ya. Oke, tadi teman-teman sudah mendengarkan kisah dari member gue yang ada dalam grup WA. Dia mengkonsultasikan masalah dia didatengin DC lapangan dari pinjol UATAS. Nah, tepatnya di wilayah Indramayu, Jawa Barat. Artinya, pinjol dari UATAS DC lapangannya ini sudah melingkup di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat. Nah, teman-teman yang memiliki galbe di pinjol UATAS, lalu teman-teman domisilinya di Jawa Barat, teman-teman jangan takut dengan informasi ini ya bro, jangan takut. Tapi teman-teman tadi sudah kalian dengarkan trik-triknya bagaimana, caranya bagaimana ketika lu didatengin DC lapangan dari pinjol UATAS, lu jangan takut bro. Nah itu adalah member gue yang ada dalam grup WA, dan dia pertama kali gabung di dalam grup WA tuh sangat takut sekali karena pinjolnya ada DC lapangannya bro. Takut sekali, tapi mau nggak mau dia memberanikan diri tuh bro, memberanikan diri, dan ternyata hasilnya tadi kalian sudah dengarkan. Ternyata DC lapangan dari pinjol UATAS mendatangi rumah nasabah itu baik-baik bro. Ya, sopan-sopan, kayak tamu biasa. Ya, teman-teman yang masih memiliki mindset yang masih takut sama DC lapangan, buang. Ini buang bro, dibuang halunya. Di sini kita sudah berikan buktinya bahwa pinjol UATAS DC lapangannya nggak kasar, nggak galak, dan nggak serem. Biasa-biasa saja. Dan teman-teman juga bisa mengikuti ketika teman-teman galbe di pinjol UATAS, takut datang sama DC lapangan, coba Anda lakukan hal itu. Insya Allah DC lapangannya nggak datang-datang lagi bro. Ya. Dan juga teman-teman, segitu aja informasi yang gue sampaikan mengenai galbe dari pinjol UATAS DC lapangannya. Dan mohon maaf banget, tadi videonya agak panjang, tapi nggak apa-apa panjang lah. Agar teman-teman saat galbe di pinjol legal OJK yang ada DC lapangannya, teman-teman tuh nggak bingung, nggak gegap, nggak takut. Karena teman-teman sudah tahu ya cara-caranya bagaimana. Mungkin segitu aja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.